Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jibuntoro dengan NIM 220751, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan perilaku keorganisasian dari materi 1 sampai 7 dengan dibimbing dosen pengampu Pak Abdul Wahid Al-Fariji, SE, MM, CPM. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kedisiplinan dan semangat dalam menjalankan tugas. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Yang pertama, stres. Pekerjaan yang menuntut dapat menyebabkan stres dan mempengaruhi sikap kerja. Dan yang kedua, keadilan. Persepsi akan keadilan dalam organisasi dapat mempengaruhi sikap kerja karyawan. Dan yang ketiga, komunikasi. Kualitas komunikasi antara atasan dan bawahan mempengaruhi sikap kerja. Dan yang terakhir, keseimbangan kerja hidup. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mempengaruhi sikap kerja. Dan yang selanjutnya, pentingnya kepuasan kerja dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Kepuasan kerja dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas hasil kerja. Dan yang kedua, mencegah PHK. Karyawan yang puas cenderung bertahan, mengurangi biaya penggantian karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Karyawan yang puas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dan yang selanjutnya, ada sebuah hubungan antara sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, kesesuaian dengan nilai organisasi. Sikap kerja yang positif seringkali berdampak pada kepuasan kerja yang tinggi, terutama ketika karyawan merasa bahwa nilai-nilai organisasi sesuai dengan nilai pribadi mereka. Dan yang kedua, dukungan dari atasan. Kepuasan kerja bisa dipengaruhi oleh sikap atasan terhadap karyawan. Dukungan yang baik dari atasan cenderung menginginkan kesejahteraan karyawan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, komunikasi yang efektif. Hubungan yang positif antara sikap dan kepuasan kerja dapat terbentuk melalui komunikasi yang efektif, terbuka, dan jujur di lingkungan kerja. Selanjutnya, materi yang kedua tentang sebuah konsep motivasi. Konsep motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep motivasi akan membantu diri sendiri dan orang lain secara efektif. Dan yang selanjutnya, ada sebuah pengertian dari motivasi. Yang pertama, definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pentingnya motivasi. Motivasi berperan penting dalam memicu dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang selanjutnya, aspek motivasi. Motivasi terdiri dari aspek energi, arah, dan ketekunan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya, ada bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, dorongan yang ditimbul dari dalam diri individu seperti rasa ingin tahu, kebutuhan,
aktualisasi diri dan keinginan untuk berprestasi. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik, rangsangan yang datang dari luar diri seperti hadiah, pujian, dan insentif yang diterima. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, motivasi positif, dorongan untuk melakukan sesuatu dengan imbalan atau penghargaan yang menyenangkan. Dan yang selanjutnya, ada sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal, faktor dari dalam diri individu seperti kebutuhan, sikap, kepribadian, pengalaman, dan harapan dapat mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. Dan yang selanjutnya, yang kedua, faktor eksternal, lingkungan, budaya, masyarakat, dan kepemimpinan merupakan faktor eksternal yang dapat memicu atau mengurangi motivasi individu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kondisi fisik dan psikologis, kesehatan fisik dan mental yang baik serta emosi yang stabil dapat memberi energi dan semangat untuk berprestasi. Selanjutnya, materi yang ketiga, memahami kerja tim. Di sini ada sebuah pengertian kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencakup keseleraan visi misi organisasi agar setiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya, ada sebuah peran target capaian kerja tim dalam visi misi organisasi. Yang pertama, kesesuaian dengan visi misi. Target capaian kerja tim harus sesuai dengan visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, pendorong keberhasilan. Menetapkan target capaian yang terukur membantu memajukan visi dan misi organisasi. Dan yang selanjutnya, langkah-langkah memahami target capaian kerja tim. Yang pertama, apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah merumuskan target-target yang spesifik dan terukur. Dan yang kedua, pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Dan yang ketiga, lakukan pertemuan rutin untuk mengkomunikasikan kemajuan, hambatan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan di dalam mencapai target. Selanjutnya, materi yang keempat tentang komunikasi dalam organisasi. Di sini ada pengertian dari sebuah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, kondisi lingkungan, faktor fisik dan sosial di tempat kerja seperti kebisingan, tata letak, dan budaya organisasi. Dan yang kedua, gaya komunikasi, perbedaan gaya berkomunikasi individu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap pesan. Dan yang terakhir, ketiga, status dan kekuasaan, hierarki kekuasaan dan status seseorang dalam organisasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Dan selanjutnya, ada bentuk komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, komunikasi dari atas ke bawahan dan sebaliknya. Dan yang kedua, komunikasi horizontal, pertukaran informasi di antara rekan kerja di sebidang. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal, hubungan antar unit atau departemen yang tidak sejajar. Selanjutnya, materi yang kelima tentang kepemimpinan. Di sini ada pengertian dari sebuah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memperdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.
organisasi, seorang pemimpin harus menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi